Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi interaksi individu dengan alam. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Sebelum mempelajari tentang interaksi individu atau manusia dengan alam, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang lingkungan hidup. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu lingkungan hidup? Ya, lingkungan hidup adalah keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Nah, dalam lingkungan hidup ini memiliki unsur-unsur di dalamnya. Di antaranya, yang pertama adalah unsur fisik atau abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti air, tanah, sinar matahari, udara, kelembapan, dan lain sebagainya. Fungsi unsur fisik dalam lingkungan hidup adalah sebagai media berlangsungnya kehidupan. Contohnya, air itu sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua yaitu unsur hayati atau biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Unsur hayati ini saling berhubungan dan membentuk jalinan yang sederhana sampai yang rumit. Yang ketiga ada unsur budaya. Unsur budaya dalam lingkungan hidup adalah sistem nilai, keyakinan, dan gagasan yang dimiliki manusia untuk menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial. Nah, unsur budaya ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta mempermudah kehidupan manusia. Contoh unsur budaya seperti di gambar, yaitu pemukiman di dataran tinggi ataupun tempat yang dingin. Pastinya seseorang manusia perlu penyesuaian dengan rasa dingin tersebut. Nah, salah satu cara untuk menurunkan rasa dingin tersebut, manusia dapat membuat upaya dengan menciptakan banyu hangat ataupun mesin penghangat. Dari pengertian tentang lingkungan hidup tadi, yakni dijelaskan bahwa lingkungan itu mempengaruhi kehidupan serta perkembangan individu yang bersangkutan, maka dapat diambil makna bahwasanya manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya, namun juga dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya itu disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya terdapat beberapa teori yang mendasari interaksi atau hubungan manusia dengan alam. Teori yang pertama yaitu paham determinisme, yaitu paham yang beranggapan bahwa kehidupan masyarakat itu ditentukan oleh lingkungan alam. Contohnya saja dalam hal iklim, yang mana dipercaya sebagai penentu perkembangan kebudayaan manusia. Selain itu, juga dalam hal populasi, manusia itu ditentukan oleh kondisi alam. Yang kedua adalah paham posibilisme, yaitu paham yang beranggapan bahwa tidak hanya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia, namun manusia sendiri juga dapat mempengaruhi alam, sesuai dengan perkembangan kebudayaannya melalui proses adaptasi terhadap lingkungan. Jadi pada paham ini, manusia itu mempunyai peranan yang penting dalam mengontrol kehidupannya. Yang ketiga ada paham optimisme teknologi. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia itu mengembangkan yang namanya iptek. Nah, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan ini telah menjadi dasar besarnya kemajuan teknologi. Kemajuan dan penerapan teknologi ini telah membawa pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan yang menjadi penopang kesejahteraan manusia. Bahkan, terus berkembangnya kemajuan teknologi ini akan mengakibatkan manusia itu menganggap bahwa teknologi adalah segala-galanya. Nah, yang terakhir adalah paham keyakinan ketuhanan. Paham ini mengembangkan bahwa iptek dengan disertai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengapa? Karena manusia itu menyadari yang berkuasa di alam semesta ini adalah Tuhan, dan kewajiban manusia adalah untuk memelihara dan mengembangkannya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nelayan ini berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya itu terjadi secara alami. Nelayan berinteraksi dengan laut karena nelayan hidup berdekatan dengan laut. Sedangkan Pak Tani berinteraksi dengan lingkungan pesawahan karena Pak Tani hidup berdekatan dengan area pesawahan.
Dan masih banyak lagi contoh-contoh interaksi dengan manusia, dan masih banyak lagi contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Manusia itu selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu manusia terus belajar memanfaatkan alam. Sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Manusia sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang sumber daya alam. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, seperti tanah, air, perairan, udara, ruang, dan masih banyak lagi. Secara singkatnya, sumber daya alam adalah suatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan untuk manusia. Nah, sumber daya alam ini ada dua macam, yaitu sumber daya terbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan lingkungan alam, itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah dengan mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Yang kedua adalah membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia itu mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia itu dapat mempengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan dengan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana ya. Sekarang perhatikan gambar contoh berikut ini. Pada ketiga gambar berikut adalah contoh pemanfaatan alam dengan cara yang bijaksana. Pada gambar tersebut terdapat seseorang yang sedang melakukan penghijauan, ada juga yang sedang bekerja bakti, dan ada yang memanfaatkan alam dengan cara menanam di kebun dengan baik. Namun, jika manusia tidak bijaksana dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam, seperti gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, terdapat nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Penangkapan ikan menggunakan bom ini akan merusak terumbu karang. Jika terumbu karang sudah rusak, maka ikan tidak akan memiliki tempat untuk hidup lagi. Selain itu, rusaknya terumbu karang juga akan mengakibatkan ekosistem yang ada di laut akan tidak seimbang. Gambar yang kedua, terdapat orang-orang yang sedang menebang pohon. Jika penebangan pohon ini tidak terkendali, maka lama-kelamaan hutan pun akan menjadi gundul dan akan menimbulkan bencana banjir maupun tanah longsor. Tentu saja, kita tidak mau kedua hal ini terjadi, bukan? Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan alam dengan bijak. Ingat ya, dalam memanfaatkan alam haruslah bijaksana. Pemanfaatan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.